Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Fahira dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57, kelas B Praktikum 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan bintang tamu yang tentunya sangat kredibel dengan topik yang akan saya bahas, yaitu mengenai peningkatan skill atau keterampilan komunitas desa wisata. Nah, silakan Mbak memperkenalkan diri. Hai semua, perkenalkan nama aku Indah Febrikayanti dari Program Studi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB. Terima kasih Mbak sudah menjadi bintang tamu saya kali ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam nih mengenai gimana sih skill yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas desa wisata. Sama-sama kita ketahui, sektor pariwisata di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Wisata yang ada di Indonesia yang dulunya belum tersorot, sekarang sudah mulai diketahui oleh khalayak ramai. Tak terkecuali desa wisata ya. Sekarang kita lihat nih banyak orang-orang yang tinggal di kota, pergi ke desa untuk menikmati keindahan pemandangan atau menikmati wisata-wisata yang ada di desa. Nah, sekarang kita mau bahas tentang skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh komunitas desa wisata. Mbak Indah nih sebagai anak ekowisata tentunya mempelajari dan tahu banyak ya tentang wisata. Ya, benar banget tuh. Oke, sebelumnya bagaimana sih perkembangan desa wisata menurut Mbak Indah? Kalau menurut saya ya, perkembangan desa wisata pada saat sekarang ini tuh sangat berkembang pesat gitu. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan itu dari pengunjung desa wisata sendiri itu adalah masyarakat perkotaan. Di mana masyarakat perkotaan itu sangat tertarik dan juga pengen banget gitu buat mengunjungi suatu tempat yang keadaannya itu atau suasananya itu masih asri gitu. Jadi suatu tempat itu bisa bikin orang tersebut jadi refresh dan seenggaknya gitu bisa melupakan beban-beban dia di perkotaan dalam beberapa waktu gitu. Nah, berdasarkan prinsip ekowisata yang telah aku pelajari ini, desa wisata ini memiliki prinsip local community base, di mana masyarakatnya itu sendiri mengambil alih dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Seperti yang saya ketahui, yang kita ketahui, terdapat beberapa tempat wisata itu yang ditentang oleh masyarakat sekitar karena adanya miskomunikasi antar pengelola dan juga masyarakat tersebut. Jadi masyarakat itu nggak tahu gitu, emangnya di tempat wisata itu apaan sih gitu. Jadi masyarakat itu jadi risih gitu dan juga terganggu dengan adanya tempat wisata tersebut. Nah, dengan adanya prinsip lokal community base ini, maka masyarakat bakalan tahu gitu, oh ternyata di tempat wisata itu gini ya, begini ya gitu. Jadi seenggaknya masyarakat itu tahu gitu loh apa yang dilakukan di tempat wisata tersebut. Dan dengan adanya tempat wisata tersebut, masyarakat juga bisa gitu buat menunjang perekonomian mereka. Contohnya, masyarakat bisa berjualan seperti berjualan makanan, berjualan souvenir, ataupun juga bisa menjadi petugas keamanan, petugas kebersihan, dan juga petugas lainnya dalam kegiatan wisata tersebut. Nah, gitu sih menurut saya, Ayu. Bener banget ya Mbak, banyak banget kita temui orang-orang yang dari kota datang ke desa untuk sekedar melepas lelah atau merefresh dirinya gitu ya Mbak ya. Dan tentunya ini juga bisa menjadi income atau pendapatan bagi daerah dan tentunya memberikan keuntungan yang besar untuk masyarakat di daerah tersebut. Nah, untuk memajukan desa wisata atau agar desa wisata diketahui oleh orang lain, skill apa sih yang harus dimiliki oleh komunitas atau penduduk setempat, Mbak? Nah, kalau menurut saya, skill yang paling utama dipelajari untuk membuat desa wisata itu sendiri dikenal oleh banyak orang adalah skill dalam komputer. Karena seperti yang kita ketahui, berbagai berita, berbagai informasi yang ada di belahan dunia ini diketahui melalui internet dan juga media sosial. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau kita itu melakukan promosi melalui internet dan sosial media. Nah, dengan kita belajar ilmu komputer ini, maka kita bakalan tahu gitu kan, oh ternyata cara masang iklan, cara bikin sponsor di internet itu gini ya gitu. Jadi seenggaknya ketika seseorang membuka website atau blog, jadi orang tersebut bisa tahu gitu dengan iklan yang kita pasang gitu kan, wih ada desa wisata baru nih, kayaknya bagus deh gitu. Jadi seenggaknya orang itu tahu gitu loh.
Siapa tahu nanti ketika si A tahu melihat iklan tersebut, kemudian dia menyampaikan ke si B menyampaikan ke si C, maka tempat wisata yang sedang kita kembangkan itu diketahui oleh banyak orang. Nah, selain itu menurut saya kita juga bisa melakukan promosi itu melalui media sosial yang sekarang sedang hit gitu. Karena seperti yang kita ketahui ketika pandemi ini kebanyakan orang itu lebih menghabiskan waktunya untuk nge-scroll media sosial. Contohnya itu kayak Instagram, Facebook, Twitter ataupun TikTok gitu. Jadi kita juga bisa melakukan promosi dengan cara membuat video ataupun memposting foto di sosial media yang sekarang itu lagi hit gitu. Ditambah lagi di beberapa media sosial tersebut, contohnya seperti TikTok, kita juga bisa menambahkan tagar, contohnya itu kayak tagar for your page atau FYP gitu. Jadi video yang tengah kita buat, video yang kita bikin itu bisa masuk ke beranda orang gitu. Jadi kita pun juga harus membuat video itu semenarik mungkin. Jadi orang bisa, ketika seseorang itu bisa menonton dalam waktu sekian detik gitu, maka secara tidak langsung orang tersebut juga telah merekomendasikan video kita itu kepada orang lain gitu. Jadi bisa masuk beranda orang lain gitu. Jadi sampai video yang kita bikin itu jadi berkembang. Nah, selain itu menurut saya promosi yang dilakukan melalui media sosial atau internet ini lebih efektif dibandingkan dengan promosi secara langsung. Karena cakupannya itu lebih besar, lebih luas gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan promosi secara langsung, contohnya itu kayak bikin spanduk gitu kan. Jadi yang lihat spanduk itu teh ya nggak semua orang juga gitu. Jadi cuman masyarakat sekitar ataupun daerah-daerah sekitar dari tempat wisata tersebut. Kalau menggunakan media sosial maka cakupannya lebih besar, bisa saja sampai ke luar negeri. Jadi gitu menurut saya, Ayu. Iya, benar banget ya Mbak. Sangat diperlukan teknologi dalam mempromosikan desa wisata yang ada, karena jangkauannya akan jauh lebih luas ya Mbak dibandingkan brosur atau sejenisnya. Dan sangat penting bagi kita untuk menguasai media sosial, apalagi sekarang kita bisa disebut sebagai anak milenial gitu ya Mbak ya. Nah, berdasarkan skill yang sudah Mbak Indah sebutkan tadi, seberapa penting sih Mbak skill atau keterampilan tersebut untuk kemajuan desa wisata? Kalau menurut saya, skill tersebut sangat penting ya, karena yang pertama itu untuk melakukan promosi. Nah, promosi itu kan sangat penting dalam melakukan sebuah kegiatan gitu kan. Jadi dengan mempelajari ilmu komputer, kita dapat melakukan promosi itu lebih gampang gitu. Dan selain itu dalam melakukan promosi, kita pun juga harus membuat desain yang menarik gitu. Kita harus membuat video yang menarik atau foto yang menarik, sehingga seseorang itu tertarik untuk melihat dan juga membaca dari keterangan yang telah kita buat. Nah, dalam melakukan sebuah kegiatan pun kita pasti tidak terlepas dari yang namanya laporan. Nah, dengan mempelajari ilmu komputer ini, maka kita dapat belajar bagaimana sih cara mengolah laporan, bagaimana sih cara mengolah data gitu. Jadi laporan yang kita bikin pun bakalan lebih tersusun dan juga terarah gitu. Jadi apabila sesuatu tempat wisata terdapat peningkatan atau penurunan, kita tahu gitu sebabnya apa, terus bagaimana cara penanggulangannya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Mbak caranya agar komunitas atau penduduk setempat bisa mengupdate dan mengasah skill-skill tersebut agar semakin maju ke depannya Mbak? Yang basic banget ya, kalau seseorang itu pengen untuk mengasah skillnya, pengen punya skill yang benar-benar bagus gitu. Jadi seseorang itu bisa saja mengikuti kursus online ataupun offline, ataupun juga bisa belajar secara otodidak gitu. Karena kan sekarang kita pun bisa belajar apa aja melalui internet. Mungkin seseorang juga bisa melalui YouTube gitu bisa belajar. Nah, selain itu dari skill yang sudah kita pelajari, kita pun juga harus mempraktikkannya secara teratur. Kalau misalnya kayak gini, kita udah tahu nih, wah aku udah bisa, kayaknya udah deh, terus ditinggalin ya sama aja gitu, nanti kan juga lupa.
Jadi sebagusnya kita harus melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Nah, jadi itu kayak lebih bagus sih menurut aku. Udah Ayu kayak gitu. Oke, berarti pelatihan itu sangat penting ya Mbak. Selain itu konsisten dalam mengasah skill juga perlu. Dan yang terpenting jangan cepat puas karena dunia akan terus berkembang ya Mbak ya. Iya benar banget tuh. Nah, tadi kan Mbak Indah sudah menyebutkan nih, apa aja sih cara untuk meningkatkan skill dari sebuah komunitas desa wisata agar desa wisata tersebut semakin maju. Tapi sekarang kendalanya ada di kondisi ya Mbak, dimana sekarang kita masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar wisata Indonesia ini tidak mati dan tetap berjalan dengan baik ke depannya Mbak? Kalau menurut saya sih itu lebih diperuntukkan untuk pengelola tempat wisata tersebut, karena pengelola tersebut sangat berperan penting ya bagi kemajuan dan juga perjalanan dari tempat wisata tersebut. Nah, pengelola tersebut bisa gitu untuk menjaga gimana kebersihan dari tempat wisata yang sedang dikelolanya. Karena kalau misalkannya nanti COVID ini sudah hilang tapi tempat wisatanya tidak terjaga gitu, jadi orang pun juga jadi tidak tertarik untuk mendatangi tempat wisata tersebut. Jadi ya pengelola itu harus menjaga kebersihan dari tempat wisata tersebut walaupun tidak ada aktivitas apapun di sana. Nah, yang selain itu pengelola pun juga bisa gitu misalnya bikin video terus diposting ke media sosial. Nah, nanti masyarakat yang nonton itu bisa ngerasain jalan-jalan virtual gitu. Kalaupun nanti COVID-19 ini udah habis, jadi mereka pun juga nggak bingung gitu misalnya mau kemana. Oh ya, waktu itu kan aku pernah lihat video ini nih. Kalau dari videonya aja udah seru, udah keren, gimana kalau kita yang ngejalanin pasti lebih seru lagi gitu. Jadi ya yang pertama itu kebersihannya tetap terjaga, dan yang kedua itu tetap update sih. Jadi seseorang itu kayak walaupun lagi libur gitu kan, walaupun lagi nggak bisa kemana-mana, tetap memiliki keinginan buat nanti kalau coronanya udah habis aku mau ke sana gitu. Kayak gitu Mbak Ayu. Oke, jadi kita harus tetap menjaga desa wisata ya Mbak ya, agar tidak terbengkalai gitu. Dan yang terpenting kita harus tetap mengupdate di sosial media agar orang lain semakin tahu ya tentang desa wisata yang ada di daerah kita. Iya. Nah, terakhir nih Mbak, apa sih desa wisata yang paling terkenal di daerah Mbak? Kalau di daerah saya itu ada namanya itu desa Pariangan ya. Seperti yang udah kita ketahui, mungkin lebih masyarakat pun juga udah pada tahu gitu dengan Pariangan ini. Pariangan itu waktu aku lupa ya tahun berapa, itu pernah jadi trending topik banget karena dicap sebagai desa terindah di dunia. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia aja yang tahu, malahan sudah go internasional gitu. Nah, sampai sekarang pun desa ini tetap hit gitu kan, karena sudah dilakukan beberapa pengembangan gitu. Masyarakat setempat pun juga kayak bikin tempat tongkrongan gitu. Jadi banyak dari anak muda, ataupun gak cuma anak muda doang sih, cuman ada beberapa kalangan yang bahkan juga udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, ataupun keluarga gitu mengunjungi tempat tersebut hanya untuk sekedar mengobrol, makan gorengan, dan juga minum kopi. Ya kayak gitu Ayu. Oh iya, sangat terkenal banget ya Mbak ya, sampai ke luar negeri bahkan. Dan suasana di sana juga sangat menenangkan. Kita bisa makan gorengan dan kawadaun ya Mbak di sana. Iya bener banget. Dan saya juga sering lihat tuh di Instagram banyak anak-anak muda yang foto-foto di desa terindah itu, dan tentunya sangat instagramable ya Mbak kalau seperti kata anak milenial. Iya bener banget tuh. Oke, jadi saat ini kita harus terus berdoa ya Mbak, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan wisata Indonesia kembali normal. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya, dan banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari wawancara kali ini, yaitu tentang peningkatan skill komunitas desa wisata. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu ya Mbak ya. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Semoga ilmu yang saya berikan dan juga pengalaman yang saya berikan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.